Selamat pagi adik-adik. Selamat pagi adik-adik semuanya di rumah. Selamat pagi Lase Lili. Selamat pagi Lase Putri. Bagaimana kabarnya adik-adik semua di rumah? Lase berdoa adik-adik semua selalu sehat ya. Pagi ini Lase Cenli Dan Lase Lili, kita akan bersama-sama memimpin adik-adik memuji Tuhan. Kita mau menyanyi untuk menyenangkan hati Tuhan. Ayo kita siapkan hati kita. Adik-adik bangun, bangkit berdiri dulu. Dengan sikap berdoa kita mau menyanyikan Kita di Dalam Bait Allah. kita di dalam bait Allah harus dengan rendah hati, karena menurut firman-Nya Yesus di dalam kebaktian. Kita berdoa ya. Tuhan Yesus, selamat pagi. Terima kasih Tuhan sudah beri kami tubuh yang sehat. Terima kasih Tuhan sudah pimpin kami selama 1 minggu. Tuhan, sebentar kami mau memuji, mau menyenangkan hati Tuhan. Tolong kami dapat bernyanyi dengan baik. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, ayo adik-adik, udah semangat belum? Ya, jangan duduk, tetap berdiri. Ya, ayo semangat. Kita mau nyanyi apa? It's a great apa? Besar ya Iya, wah, sangat hari luar yang biasa. luar biasa. Ayo kita semangat ya, kita nyanyi It's a great day to praise the Lord. Ya, yuk kita mulai. It's a great day to praise the Lord. It's a great day to praise the Lord. It's a great day to praise the Lord. Walking in the light of God. Walk, walk, walk in the light. Walk, walk, walk in the light. Walk, walk, walk in the light. Walking in the light of God. It's a great Ayo, lebih cepat day ya, adik-adik. to praise the Lord. It's a great day to praise the Lord. It's a great day to praise the Lord. Jumping in the light of God. Jump, jump, jump in the light. Jump, jump, jump in the light. Jump, jump, jump in the light. Jumping in the light of God. It's a great day to praise the Lord. It's a great day to praise the Lord. It's a great day to praise the Lord. Shaking in the light of God. Shake, shake, shake in the light. Shake, shake, shake in the light. Shake, shake, shake in the light. Shaking in the light of love. Capek nggak adik-adik? Capek tapi semangat ya. Kita habis jalan, habis jam, kita habis shaking ya. Kita mau apa? Memuji Tuhan ya Iya, dengan seluruh tubuh kita. Karena Ya. apa Karena- Karena Tuhan sudah sayang sama kita. Betul. Jadi seluruh hidup kita memuji Tuhan melalui tubuh yang sudah Tuhan berikan. Iya, ya. Nah, kita mau nyanyi Jesus Love Me karena kita tahu Tuhan sayang sama kita, ya. Biar kita ingat selalu itu, ya. Oke, yuk kita nyanyi Jesus Love Me, Yes I Know. Jesus love me, yes I know.
adik-adik. Jesus loved me, yes I know, for the Bible tells me so. Little ones to Him belong, they are weak, but He is strong. Yes, Jesus loved me. Yes, Jesus loved me. Yes, Jesus loves me. The Bible tells me so. Oke, adik-adik, kita mau lanjut, kita mau bacakan hukum kasih. Kita bacakan dengan sikap hormat, ya. Kita tetap berdiri, kita membacakan hukum kasih bersama-sama. Hukum kasih. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Ya, adik-adik, setelah kita bernyanyi, sekarang kita mau memberikan yang terbaik buat Tuhan. Kita mau persembahan ya, Se? Iya. Nah, Ada barcode di layar. oh, pakai barcode ya, Se? Pakai barcode. Tapi adik-adik kayaknya belum bisa. Minta papa dan mama. Bantuan papa mama ya adik-adik ya untuk scan di barcode. Atau bisa transfer, Se? Oh, ada transfer juga ya? Ada, Se, bisa transfer. Oh iya, pokoknya ada semua di layar. Ada barcode, ada nomor rekening. Iya, tapi Pilih jangan yang mana? lupa ya, Se. Suruh tambah angka 1 sama papa mama Oh, ya. iya. Angka Belakangnya 1 di tambahin belakangnya, angka paling terakhir. 1. Jadi kalau adik-adik mau memberikan persembahan 50.000, belakangnya ditambahin 1. 50.001 di belakangnya ya, Se. Supaya yang menerima tahu ini persembahan dari anak sekolah minggu. Oke, ya. Ayo sekarang kita mau siapkan hati, kita mau memberikan persembahan, kita menyanyikan persembahan kami. Persembahan kami pada hari ini, kiranya Tuhan terimalah dengan senang hati. Sekali lagi. Persembahan kami pada hari ini, kiranya Tuhan terimalah dengan senang hati. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan sudah pimpin kami untuk memuji Tuhan. Sekarang kami mau memberi persembahan untuk Tuhan. Kiranya Tuhan berkenan menerima persembahan kami. Tuhan kuduskan untuk pekerjaan Tuhan di gereja ini. Adik-adik, kita lanjutkan dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami.
dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Oke, adik-adik, kita tadi sudah menyanyi, kita sudah memberi persembahan. Sekarang kita mau lanjut apa, Kita mau mendengarkan firman Tuhan. Oke, kita mau dengarkan cerita ya adik-adik ya. Iya. Ayo sekarang kita siapkan hati, kita mau mendengarkan cerita Tuhan, kita nyanyikan Ceritakan Padaku. Ceritakan padaku tentang Yesus yang amat lemah lembut. Akan ku dengar ceritamu, akan ku dengar ceritamu, akan ku turut segala perintahmu. Sekali lagi. Ceritakan padaku tentang Yesus yang amat lemah lembut. Akan ku dengar ceritamu, akan ku dengar ceritamu, akan ku turut segala perintahmu. Halo adik-adik. Adik-adik di sini, apakah suka makan ikan? Siapa yang pernah makan ikan? Coba angkat tangannya. Nah, adik-adik pasti pernah ya makan ikan. Bisa itu makan mungkin ikan goreng, atau makan sup ikan, atau makan ikan tim. Mungkin adik-adik pasti pernah makan ikan. Nah, Lause di sini juga suka makan ikan. Tapi adik-adik tahu gak dari mana ya ikan itu berasal? Nah, kira-kira siapa ya yang menangkap ikan itu di laut? Ternyata mereka adalah para nelayan. Nelayan yang pekerjaannya menangkap ikan di laut. Jadi sepanjang hidup mereka, nelayan itu sudah sangat tahu dan mereka mengerti bagaimana cara menangkap ikan, di mana ikan-ikan itu berada, dan mereka biasanya berlayar di malam hari untuk menangkap ikan. Nah, di Alkitab juga ada cerita tentang beberapa orang nelayan yang pada akhirnya meninggalkan pekerjaan mereka sebagai nelayan. Kenapa ya kira-kira? Yuk kita sama-sama dengarkan ceritanya yang diambil dari Lukas 5 ayat 1 sampai 11. Sebelumnya kita mau sama-sama berdoa ya, semuanya lipat tangan, tutup matanya, kita berdoa bersama-sama. Ikuti Lause ya. Bapa di surga, terima kasih. Sebentar kami mau mendengarkan cerita firman Tuhan. Tuhan yang tolong kami supaya kami bisa mendengarkan cerita firman Tuhan dengan baik. Engkau yang tolong siapkan hati kami, siapkan telinga kami, pikiran kami, agar kami bisa mengerti cerita yang disampaikan. Tuhan juga tolong berkati Lause yang akan membawakan cerita hari ini. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Nah, suatu hari di tepi danau Galilea, ada 2 orang bersaudara. Namanya Simon yang disebut Petrus, dan ada juga Andreas saudaranya. Mereka sedang menebarkan jalannya dari perahu, sebab mereka adalah penjala ikan atau nelayan. Tetapi pada malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Biasanya mereka selalu bisa menangkap ikan. Tetapi di malam itu entah kenapa mereka sudah mencoba menebarkan jala berkali-kali, tetapi tidak mendapat seekor ikan pun. Akhirnya mereka berdua itu kelelahan, dan mereka kembali ke pinggir danau untuk menepikan perahunya. Lalu ketika hari mulai siang,
di dekat danau tersebut, Tuhan Yesus sedang mengajar orang banyak tentang Allah. Begitu banyak orang yang mengerumuni Yesus untuk mendengarkan firman Allah. Lalu Yesus melihat ada 2 perahu di tepi pantai. Nelayan-nelayannya sudah turun dari perahu dan sedang membersihkan jala-jala mereka. Kemudian Yesus naik ke dalam salah satu perahu itu, yaitu perahu Simon. Yesus menyuruh Simon untuk membawa perahunya sedikit menjauh dari pantai. Tuhan Yesus mau supaya semua orang bisa mendengarkan Dia bercerita tentang Allah. Kemudian Yesus duduk dan mengajar orang banyak dari atas perahu. Setelah selesai mengajar, lalu Yesus berkata kepada Simon, "Bawalah perahumu ke tempat yang dalam, dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan." Lalu Simon menjawab Yesus, "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras, dan tidak menangkap 1 ekor ikan pun. Tetapi karena Engkau menyuruh kami untuk menebarkan jala, baiklah, aku akan menebarkan jala juga." Simon yang meskipun sudah kelelahan, akhirnya ia membawa perahunya ke tempat yang dalam dan menebarkan jala ikan itu ke dalam air. Lalu apa yang terjadi? Tiba-tiba ia menangkap begitu banyak ikan. Ada ikan lagi, dan ikan lagi. Ikannya terus bermunculan dan begitu banyak. Sampai-sampai jala mereka mulai koyak, mulai sobek karena terlalu penuh dan berat. Kemudian Simon memberi isyarat kepada teman-temannya di perahu yang lain, supaya mereka datang membantunya. "Tolong, tolong!" Lalu teman-temannya itu, yaitu Yohanes dan Yakobus, datang untuk membantu Simon. Mereka bersama-sama mengisi kedua perahu itu dengan begitu banyak ikan, hingga hampir tenggelam. Simon dan semua orang yang bersama-sama dengan dia takjub. Mereka terkejut dan kagum oleh karena banyaknya ikan yang mereka tangkap. Gak pernah mereka menangkap ikan sebanyak itu sepanjang hidup mereka. Lalu Simon pun menyadari hal itu, ia ketakutan. Dia tahu pasti ini hanya Allah yang bisa melakukan ini. Tuhan Yesus pastilah Allah. Lalu Petrus pun tersungkur di depan Yesus dan ia berkata, "Tuhan, pergilah daripadaku, karena aku ini seorang yang berdosa. Aku terlalu buruk untuk berada di dekat Engkau." Lalu Tuhan Yesus berkata kepada Simon, "Jangan takut. Sekarang kamu punya pekerjaan baru. Kamu akan memberitahu orang-orang tentang aku. Kamu akan mengikuti aku. Kemanapun aku pergi, aku juga akan mengajari kamu." Lalu Simon Petrus dan saudaranya Andreas dan 2 nelayan yang lain, yaitu Yakobus dan Yohanes, mereka bersama-sama meninggalkan perahu mereka, meninggalkan jala-jala mereka, lalu mereka mengikut Tuhan Yesus sepanjang waktu. Nah, adik-adik, maukah kita belajar untuk taat dan percaya seperti Simon Petrus dan murid yang lainnya? Mereka memilih untuk mengikut Yesus. Mereka meninggalkan pekerjaan mereka sebagai nelayan. Tuhan juga memanggil kita untuk menjadi murid-Nya. Tuhan juga mau kita memberitakan kepada orang-orang lain tentang Allah. Bagaimana ya kira-kira caranya kita bisa memberitahukan orang lain tentang Allah? Kita bisa mulai dengan saling mengasihi, dan kita bisa juga mulai dari saling berbagi kepada sesama kita. Dengan mengasihi sesama kita, dengan berbagi, kita menunjukkan kasih Allah, kita bisa memberitakan tentang Allah kepada mereka.
Nah, Tuhan juga bisa tahu isi hati kita. Tuhan tentu senang kalau kita mau taat dan mengutamakan Dia. Nah, gimana juga cara mengutamakan Tuhan Yesus ya? Misalnya, ketika adik-adik waktu mau makan, adik-adik sudah lapar sekali. Kira-kira apa yang dilakukan adik-adik? Apakah adik-adik langsung makan? Atau mungkin adik-adik berdoa dulu? Nah, tentu kita tahu yang diajarkan firman Tuhan, kita harus berdoa dulu sebelum makan. Kita tahu bahwa Tuhan Yesus yang sudah memberikan berkat yang begitu besar untuk kita. Jadi, kita harus taat. Bagaimana adik-adik? Jadi, maukah kalian mengikuti Yesus dan maukah kalian memberitahukan kepada orang-orang tentang Yesus? Ayat hafalan kita hari ini diambil dari 1 Yohanes 4 ayat 19. Bunyinya, kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Coba kita ulang bersama-sama ya. Dari 1 Yohanes 4 ayat 19. Kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Mudah ya adik-adik? Adik-adik bisa mencoba menghafalnya ya. Sekarang kita mau menutup cerita hari ini di dalam doa. Adik-adik semua lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa bersama-sama. Bapa di surga, terima kasih hari ini kami sudah mendengarkan cerita firman Tuhan. Tuhan, seperti Simon Petrus dan ketiga murid lainnya, kami juga mau untuk mengikut Tuhan, kami mau belajar taat, dan kami juga mau untuk memberitakan tentang Engkau kepada orang-orang di sekitar kami. Tuhan yang tolong kami, Engkau yang selalu pimpin kami, supaya kami bisa selalu taat dan mengerti apa yang Engkau inginkan untuk kami lakukan dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Sebentar kami juga masih mau melanjutkan ibadah kami. Kau yang tolong pimpin. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah adik-adik, tadi kita sudah mendengarkan cerita tentang Yesus dan penjala ikan. Sekarang kita mau mengerjakan aktivitas. Bahan-bahan yang diperlukan yaitu kertas print out, 1 lembar kertas atau karton warna biru, 1 kertas lipat, pensil warna, gunting, dan lem. Pertama-tama kita mau menggunting kertas print out ini. Adik-adik bisa mengguntingnya mengikuti garis putus-putus yang ada di sini, dan juga kita gunting semua gambar ikan yang ada di sini. Kita gunting semuanya. Ini contoh gambar yang sudah digunting. Selanjutnya kita mau mewarnai gambar ini dengan pensil warna. Ini adalah gambar yang sudah diwarnai. Sekarang kita mau menempelkan gambarnya ke kertas atau karton warna biru. Kemudian kita tempelkan di bagian tengah-tengah kertas. Selanjutnya kita juga mau melem semua gambar-gambar ikan yang sudah tadi kita gunting. Adik-adik bisa diatur dulu supaya gambar ikannya saat dilem bisa berdempetan. Kurang lebih seperti ini ya, kita akan melemnya. Lalu kita lem satu persatu. Seperti ini contoh gambar ikan yang sudah ditempel. Sekarang kita ambil kertas lipatnya. Kita mau menggunting kertas lipat ini menjadi tipis-tipis seperti ini. Digunting selebar 2-3 mm. Setelah adik-adik gunting, kita mau tempelkan jala-jala ini ke gambar yang sudah kita siapkan tadi. Kita susun jala-jalanya membentuk seperti jala ikan. Adik-adik kurang lebih bisa menyusunnya seperti ini, berbentuk seperti jala ikan. Setelah diatur, kita bisa melem satu-satu jalannya. Nah, sudah jadi seperti ini. Kalau adik-adik kesulitan membuat jala-jala seperti ini, adik-adik juga bisa menggambar dengan spidol atau dengan pensil warna membentuk garis-garis seperti jala. Dari gambar ini kita bisa mengingat tentang cerita firman Tuhan tadi, yaitu Petrus yang mau taat kepada Yesus sehingga dia bisa mendapatkan tangkapan ikan yang begitu banyak. Dan pada akhirnya Simon Petrus dan murid-murid lainnya memutuskan untuk mengikuti Yesus.
dan meninggalkan pekerjaan mereka sebagai penjala ikan. Adik-adik boleh coba mengerjakannya juga. Selamat mencoba. Oke, adik-adik di sini apakah ada yang baru pertama kali datang ke sekolah minggu? Kalau ada, Lause mau welcome adik-adik. Selamat datang ke sekolah minggu. Jangan lupa adik-adik minggu depan ikut sekolah minggu lagi ya. Nah, kita juga sudah mulai ibadah onsite loh di GKY Pluit setiap hari Minggu jam 9 dan jam 11. Yuk adik-adik, kita sama-sama datang ke sekolah minggu. Lause tunggu kedatangan adik-adik semua ya. Jangan lupa juga untuk yang sudah mendaftar SIL atau Sekolah Injil Liburan. Jangan lupa kita mulai SIL di hari Selasa tanggal 14. Adik-adik bisa pakai kaos SIL yang sudah diberikan. Lalu pengumuman yang terakhir, adik-adik juga bisa mengerjakan aktivitas. Kemudian aktivitasnya jangan lupa difoto. Lalu fotonya bisa diserahkan atau dikumpulkan lewat WhatsApp grup orang tua. Oke? Sekarang kita mau mengakhiri ibadah kita hari ini. Kita mau sama-sama menyanyikan lagu Bapa Terima Kasih. Semuanya dengan sikap doa. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa di dalam surga, puji terima kasih. Amin. Bapa di surga, terima kasih. Kami sudah sampai di akhir ibadah kami. Kami sudah mendengarkan cerita, kami sudah memuji Engkau. Engkau yang tolong kami, agar firman yang kami dengar hari ini terus kami ingat. Tuhan juga yang tolong kami dalam melanjutkan aktivitas kami selanjutnya. Engkau yang tetap berikan kami kesehatan, Engkau yang selalu menjaga kami. Terima kasih Tuhan, hanya dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sampai jumpa adik-adik. Sampai ketemu lagi ya di ibadah sekolah minggu depan. Bye-bye.